Dapat jodoh ideal setelah praktek ilmu Abundant Revolution. Banyak orang minta jodoh ideal tapi lemari bajunya aja penuh barang masa lalu. Yang bikin kamu susah dapat pasangan bukan wajahmu, tapi energi hidupmu yang sempit. Kamu bilang siap menikah, tapi isi hidupmu masih dipenuhi luka, dendam, dan ketakutan. Jodoh berkualitas tidak datang ke hidup yang penuh sesak. Orang mau pasangan mapan, dewasa, setia, tapi dirinya sendiri masih miskin syukur. Dulu banyak orang berpikir, kalau aku ganteng atau cantik, kaya, sukses baru bisa dapat pasangan ideal. Padahal kenyataannya, banyak orang kaya kesepian, banyak yang cantik tapi diselingkuhi, banyak yang mapan tapi rumah tangganya kosong. Kenapa? Karena jodoh bukan cuma soal tampilan, tapi soal frekuensi hidup. Dan disitulah banyak orang mulai mengenal Abundant Revolution. Bukan sekadar manifestasi kosong, bukan sekadar afirmasi halo, tapi perubahan energi, kebiasaan, mental, spiritual, dan ruang hidup. Karena hidup yang penuh sesak tidak punya tempat untuk rezeki baru termasuk jodoh baru. Kenapa jodoh seret? Banyak orang bilang, aku udah doa, aku udah usaha, aku udah pasrah. Tapi hidupnya masih penuh drama, penuh mantan, penuh trauma, penuh overthinking, penuh iri, penuh mengeluh, penuh rasa kurang. Bagaimana mau datang orang baik kalau hidupmu sendiri tidak nyaman ditempati? Kadang masalahnya bukan kamu belum ketemu dia, tapi versi dirimu sekarang belum siap menerima dia. Karena pasangan berkualitas biasanya suka ketenangan, suka energi positif, suka orang yang dewasa, suka orang yang bersyukur, suka orang yang hidupnya teratur, bukan yang emosinya meledak-ledak tiap hari. Kosongkan lemari, kosongkan energi lama. Kenapa banyak praktisi abundance menyuruh buang barang rusak, kosongkan lemari, rapikan kamar, bersihkan dompet, hapus cat toksik? Karena itu simbol kamu siap menerima hidup baru. Lihat hidup banyak orang, baju mantan masih disimpan, cat lama masih dibaca, kenangan lama masih dipeluk, luka lama masih dirawat. Lalu mereka bingung, kenapa jodoh baru tidak datang? Karena hidupmu masih pada orang lama. Karena hidupmu masih penuh orang lama, energi baru sulit masuk. Kalau ruanganmu masih dipenuhi masa lalu, kadang Tuhan menahan orang baik masuk. Karena kamu sendiri belum selesai membersihkan hidupmu. Sadar nafas dan syukur. Orang miskin syukur, susah memancarkan ketenangan. Setiap hari ngeluh, iri, takut, panik, merasa kurang. Energinya berat. Orang miskin syukur, susah memancarkan ketenangan. Setiap hari ngeluh, iri, takut, panik, merasa kurang, energinya berat. Mulai belajar sadar nafas. Tarik nafas, sadari kamu masih hidup, masih diberi waktu, masih punya kesempatan berubah. Lalu syukuri hal kecil, masih bisa makan, masih punya tubuh sehat, masih punya orang tua, masih punya iman, masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Orang yang penuh syukur, auranya berbeda. Dia tidak haus validasi, tidak desperate, tidak mengejar cinta dengan memaksa. Dan anehnya, orang seperti itu justru lebih mudah dicintai. Tahajud membersihkan hati. Banyak orang ingin dicintai, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Padahal hati yang dekat dengan Tuhan biasanya lebih tenang. Dan ketenangan itu mahal. Mulai biasakan tahajud, doa diam-diam, istighfar, sedekah, memaafkan, berhenti menyakiti orang. Karena jodoh baik biasanya datang setelah seseorang berubah menjadi lebih layak. Bukan lebih kaya dulu, bukan lebih viral dulu, tapi lebih bersih hatinya dulu. Kadang yang menghambat jodoh bukan wajah, tapi ego, dendam, mulut kasar, kebiasaan maksiat, suka merendahkan orang. Kamu ingin pasangan lembut, tapi cara bicaramu menyakitkan. Kamu ingin pasangan setia, tapi dirimu sendiri suka mempermainkan orang. Berhenti desperate. Energi paling melelahkan adalah takut sendirian. Orang yang terlalu takut sendiri sering menerima siapa saja. Akhirnya ditipu, dimanfaatkan, dijadikan ATM, dijadikan pelarian, dijadikan hiburan sementara. Kenapa? Karena dia mengejar cinta, bukan membangun nilai dirinya. Abundance mindset mengajarkan jangan lapar perhatian. Kalau hidupmu penuh tujuan, ibadah, skill, ketenangan, kesehatan, kebermanfaatan, kamu
tidak akan mengejar orang mati-matian, dan justru di titik itu, orang berkualitas mulai datang. Naikkan value diri. Berdoa dapat pasangan berkualitas tapi dirinya sendiri malas, emosional, boros, toksik, tidak disiplin. Itu tidak nyambung. Kalau ingin pasangan bernilai tinggi, jadilah manusia yang bernilai tinggi juga. Mulai dari disiplin bangun pagi, jaga tubuh, belajar komunikasi, belajar finansial, belajar sabar, belajar mendengar, belajar mengontrol emosi. Karena hubungan sehat tidak dibangun cuma modal cinta, tapi kualitas karakter. Kadang jodohmu belum datang bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Tuhan sedang membersihkan hidupmu, memperbaiki mentalmu, menguatkan hatimu, menaikkan kualitas dirimu. Sebab kalau dipertemukan terlalu cepat, kamu belum siap menjaganya. Jadi berhenti panik. Fokus jadi manusia yang tenang, yang bersyukur, yang bertumbuh dekat dengan Tuhan, hidupnya rapi, emosinya sehat. Karena pasangan terbaik biasanya datang ke hidup yang sudah damai, bukan hidup yang ribut setiap hari. Kalau hari ini kamu masih sibuk mengejar manusia, tapi belum memperbaiki diri, jangan heran kalau yang datang cuma luka. Atur ulang hidupmu, bersihkan kamarmu, bersihkan hatimu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, naikkan kualitas dirimu. Karena jodoh berkualitas tidak tertarik tinggal di hidup yang berantakan. Dan ingat, banyak orang kehilangan pasangan terbaik bukan karena kurang cinta, tapi karena dirinya belum pantas menjaganya. Nah, ini contoh nih ya, contoh visual yang bisa kamu lakuin ya. Lemari dibersihkan, buang barang lama, sedekah pakaian, tahajud malam, tarik napas tenang, ya. Journaling syukur, kamar rapi, hapus cat toksit, jalan pagi sendirian, orang duduk merenung setelah sholat, menata dompet dan meja kerja, close up air mata dan doa. Dapat jodoh ideal setelah praktek ilmu Abundant Revolution. Jodoh berkualitas sering menjauh, bukan karena kamu kurang menarik, tapi karena hidupmu masih penuh kekacauan. Semesta tidak membawa orang baru kalau kamu masih kecanduan energi lama. Kamu ingin hubungan tenang, tapi isi kepalamu ribut setiap hari. Banyak orang gagal dapat pasangan baik karena diam-diam masih miskin energi. Kadang yang bikin jodoh susah datang bukan takdir, tapi kebiasaanmu sendiri. Putus dari energi kekurangan. Banyak orang hidup dalam energi takut ditinggal, takut tidak laku, takut kalah saing, takut sendirian, takut tidak dicintai. Dan ketakutan itu membuat seseorang terlalu mengejar, terlalu menempel, terlalu mengontrol, terlalu haus perhatian. Padahal energi seperti itu melelahkan. Orang nyaman berada di dekat seseorang yang tenang, tidak posesif, tidak haus validasi, tidak memaksa dicintai. Abundant mindset mengajarkan, aku tidak kekurangan cinta. Kalau satu orang pergi, hidup tidak selesai. Kalau seseorang menolakmu, harga dirimu tidak hancur. Karena orang yang sadar nilainya tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu manusia. Dan justru itu yang membuat auranya mahal. Berhenti memaksa yang tidak selevel. Kadang Tuhan menjauhkan seseorang karena dia bukan kapasitas hidupmu, tapi manusia keras kepala, dipaksa terus, dikejar terus, ditunggu terus, padahal komunikasinya sudah dingin, usahanya sepihak, perhatianmu tidak dihargai, namun tetap bertahan karena takut kehilangan. Ingat, cinta yang sehat tidak membuatmu mengemis perhatian. Kalau seseorang benar menghargaimu, kamu tidak perlu memohon untuk dipilih. Abundance bukan soal aku harus memiliki semua orang, tapi aku cukup sadar siapa yang pantas dipertahankan. Kadang kehilangan seseorang justru membuka pintu untuk yang lebih tepat. Energi rumah dan tempat tidur. Banyak orang tidak sadar, ruang hidup mempengaruhi kondisi batin. Kamar berantakan, kasur kotor, bau pengap, sudut kamar penuh barang rusak, lalu berharap hidupnya dipenuhi ketenangan. Coba lihat orang yang hidupnya mulai berubah. Ruangannya lebih rapi, udara lebih bersih, cahaya masuk, tempat tidur nyaman, suasananya lebih damai. Karena energi rumah mempengaruhi pikiran, dan pasangan baik biasanya nyaman dengan hidup yang teratur. Kalau dirimu sendiri malas mengurus hidup, bagaimana mau membangun rumah tangga sehat? Mulai dari hal kecil, rapikan kasur, cuci spray, bersihkan kamar mandi, buang barang rusak, nyalakan aroma yang menenangkan. Kadang perubahan besar dimulai dari ruang kecil yang akhirnya terasa hidup kembali. Berhenti membandingkan hubungan.
Media sosial membuat banyak orang sakit mental tanpa sadar. Lihat orang tunangan panik, lihat orang menikah iri, lihat orang pamer pasangan merasa tertinggal. Padahal yang dipamerkan hanya potongan cerita. Tidak semua hubungan yang terlihat bahagia benar-benar sehat. Dan tidak semua orang yang menikah cepat akan bahagia lama. Abundance Mindset mengatakan, hidup bukan lomba. Kalau terlalu sibuk membandingkan hidup, kamu kehilangan rasa syukur. Artinya, cinta jadi obsesi, hubungan jadi pelarian, pasangan jadi alat validasi. Padahal hubungan sehat lahir dari hati yang utuh, bukan hati yang panik tertinggal. Perbaiki cara berbicara. Banyak orang cantik, banyak orang tampan, tapi mulutnya menghancurkan semuanya. Kasar, mudah merendahkan, sinis, sarkas, emosional. Ingat, wajah menarik membuat orang datang, tapi sikap membuat orang bertahan. Belajar bicara lembut, mendengar tanpa memotong, menghargai orang, mengontrol emosi, tidak meledak-ledak. Karena pasangan dewasa mencari ketenangan, bukan drama tanpa akhir. Dan seringkali aura seseorang keluar dari cara dia berbicara. Jangan kejar jodoh, kejar kelayakan. Orang terlalu fokus gimana caranya dapat pasangan ideal. Padahal, pertanyaan yang lebih penting, apakah aku sudah layak untuk pasangan ideal? Karena hubungan sehat butuh kedewasaan, tanggung jawab, kestabilan emosi, pengendalian diri, kesetiaan, kemampuan komunikasi. Bukan cuma cinta dan chemistry. Banyak orang ingin diperlakukan spesial, tapi dirinya sendiri belum bisa memperlakukan orang dengan baik. Banyak orang ingin pasangan mapan, tapi dirinya sendiri malas berkembang. Hidup tidak bekerja seperti itu. Pasangan berkualitas biasanya datang saat seseorang sibuk meningkatkan kualitas dirinya. Ilmu melepaskan. Salah satu tanda abundance adalah bisa melepaskan tanpa menghancurkan diri sendiri. Karena tidak semua apa yang pergi harus dikejar. Kadang, mantan pergi supaya kamu tumbuh. Penolakan terjadi supaya kamu sadar nilai diri. Kesepian hadir supaya kamu dekat dengan Tuhan. Tapi manusia sering melawan proses. Dipaksa baik, dipaksa cocok, dipaksa bertahan. Padahal hati yang dipaksa jarang berakhir sehat. Belajar berkata, kalau memang bukan untukku, aku ikhlas. Kalimat itu sederhana, tapi sangat mahal. Pada akhirnya, jodoh bukan cuma tentang menemukan orang yang tepat, tapi menjadi orang yang tepat. Karena hubungan indah tidak lahir dari dua manusia sempurna, tapi dia manusia yang mau bertumbuh, mau belajar, mau memperbaiki diri, mau menjaga hati, mau dekat dengan Tuhan. Dan seringkali setelah hidupmu mulai damai, tanpa kamu kejar mati-matian, orang yang tepat datang sendiri. Kalau hidupmu masih berantakan, emosimu masih liar, ibadahmu masih bolong, dan mentalmu masih miskin validasi, jangan sibuk menuntut pasangan sempurna. Fokus perbaiki kualitas dirimu dulu. Karena orang berkualitas capek disuruh masuk ke hidup yang penuh drama. Dan ingat, banyak orang gagal mendapatkan cinta terbaik bukan karena kurang ganteng atau kurang cantik, tapi karena sikap, energi, dan cara hidupnya membuat orang baik memilih pergi. Terima kasih.